Saat berwudu, ada percikan-percikan air yang kembali menetes ke dalam ember ataupun bak mandi. Kira-kira air yang di dalam ember tadi masih bisa dipakai untuk berwudu atau tidak? Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share agar banyak yang mendapat manfaat. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka saya ingin memberikan terlebih dahulu gambaran tentang pembagian air dalam fikih Islam. Yang pertama adalah air yang suci lagi menyucikan. Disebut juga dengan air mutlak, yaitu air asli sebagaimana yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Kedua adalah air yang suci namun tidak menyucikan. Ada dua jenis air ini, yaitu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci atau air mustakmal. Ia tetap dihukumi suci karena dalam riwayat Imam Bukhari nomor 189 disebutkan bahwa para sahabat berebut air bekas wudhu Nabi SAW sampai mereka hampir berkelahi. Well, ini juga bisa dijadikan sebagai dalil tabaruk, by the way. Namun air mustakmal ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Artinya, janganlah salah seorang kalian mandi di dalam air tergenang sedangkan ia dalam keadaan junub. Satu lagi air yang suci tapi tidak menyucikan adalah air yang sudah berubah karena bercampur dengan zat lain yang juga suci, atau air mutaghayyir. Ia tetap suci karena asal air adalah suci, campurannya pun suci. Namun ia tidak lagi bisa dipakai bersuci karena alat bersuci hanyalah air, sedangkan air yang sudah berubah sudah tidak bisa lagi disebut air. Kalau air bercampur teh, maka ia menjadi teh. Jika air bercampur bumbu rempah, maka ia menjadi kuah. Jenis air terakhir adalah air yang tertimpa najis atau air mutanajjis. Untuk air mutanajjis dan juga air mustakmal, jika ia telah mencapai dua kulah dan sifat-sifat asli airnya tidak berubah, baik dari segi rasa, warna maupun aroma, maka air tersebut kembali bersifat suci lagi menyucikan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Artinya, apabila air berjumlah dua kulah, maka ia tidak membawa kotoran. Namun dalam kasus yang tadi ditanyakan, air di dalam ember maupun air di dalam bak, anggaplah tidak mencapai dua kulah. Nah, ketika ada percikan air wudhu yang menetes ke dalam ember tersebut, bagaimana hukumnya? Pertama, air di dalam ember tentu aslinya adalah air mutlak. Sedangkan air yang menetes ke dalam ember bisa jadi air mustakmal untuk bekas basuhan wajib, bisa jadi tetap air mutlak untuk bekas basuhan sunnah. Kalau yang jatuh menetes adalah air mutlak, tentu tak masalah. Kalaupun yang menetes adalah air mustakmal, hukumnya tetap suci karena air mustakmal itu suci. Namun, apakah air di dalam bejana tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci? Tergantung. Apakah air di dalam bejana tersebut berubah setelah kejatuhan air mustakmal atau tidak? Jika sifat-sifat air itu masih tidak berubah, maka ia tetap bisa disebut sebagai air mutlak, bukan air bekas atau mustakmal. Namun jika ternyata sifat-sifatnya berubah dengan perubahan yang ketara, berarti ia berubah menjadi air mutaghayyir. Sehingga meskipun ia suci, ia tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi saya rasa air di dalam bejana yang lumayan banyak itu tidak akan berubah hanya gara-gara beberapa tetes air bekas wudhu yang masuk lagi ke dalamnya. Sehingga tak perlu was-was. Memang sebaiknya kita berhati-hati agar tidak ada percikan air yang masuk kembali ke dalam bejana. Namun kalaupun hal ini terjadi, maka jangan was-was untuk tetap menggunakan air tersebut. Hukum ini juga berlaku untuk orang yang berwudu menggunakan air keran, kemudian ada tetesan-tetesan air wudu yang jatuh dari wajahnya ke tangan yang sedang menampung air dari keran. Gambaran kasusnya sama dengan yang tadi. Tapi lain cerita jika dalam berwudu misalkan ia hendak membasuh wajah. Ia lakukan dengan cara mencelupkan wajahnya ke air di dalam ember yang kurang dari dua kulah. Otomatis seluruh air di dalam ember menjadi mustakmal
karena seluruhnya dijadikan sebagai media membasuh wajah. Walaupun setelah itu sifat-sifat airnya tidak berubah. Perkara suci lagi menyucikan adalah perkara yang hendaknya dikembalikan kepada asas syara dan juga asas uruf. Segala air yang masih dapat disebut air secara syara dan uruf, maka ia bisa dipakai untuk bersuci. Namun ketika ia sudah tidak dapat lagi disebut air secara syara, yaitu air musta'mal, ataupun secara uruf, yaitu air mutaghayyir, maka ia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tentu saja kaidah uruf ini tidak berlaku jika bertentangan dengan kaidah syara. Seperti air satu ember yang kejatuhan air kencing satu tetes. Jelas saja air di dalam ember tersebut tidak berubah sama sekali. Sehingga secara uruf masih bisa disebut sebagai air mutlak. Namun secara syara air tersebut sudah kejatuhan najis. Sehingga ia tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwafiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share agar banyak yang mendapat manfaat.